Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja duduk santai sendirian di taman istana. Ia tengah menikmati udara pagi sambil menghisap sebatang rokok yang baru saja diterimanya dari negeri jauh. Bungkus rokoknya mewah, berwarna emas, dan aroma asapnya wangi sekali, seperti campuran cendana dan rempah-rempah. Tiba-tiba dari kejauhan muncul Abu Nawas, berjalan santai menuju taman. "Selamat pagi tuanku," sapa Abu Nawas sopan. "Ah, Abu Nawas, kemarilah, duduklah di sampingku. Udara pagi ini terlalu nikmat untuk dinikmati sendirian," ujar Baginda sambil tersenyum lebar. Abu Nawas duduk, lalu melirik ke arah rokok yang sedang diisap Baginda. "Rokok tuanku terlihat istimewa sekali," kata Abu Nawas penasaran. Baginda tertawa kecil dan mengeluarkan bungkus rokok baru dari sakunya. "Ini rokok merek baru ku dapat dari negeri jauh. Mungkin kau belum pernah coba. Ambillah satu bungkus. Barangkali kau sedang tidak punya," ucap Baginda sambil menyodorkannya. Abu Nawas terkekeh. "Kebetulan sekali tuanku, rokokku memang habis tadi pagi, jadi saya tak perlu membeli. Terima kasih atas kemurahan hati tuanku." Mereka pun tertawa bersama sambil menikmati suasana pagi yang damai di taman istana. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar membeli kebutuhan harian. Setelah selesai belanja, ia pun berjalan pulang melewati jalan kecil yang sepi. Namun tanpa diduga, dua orang perampok menghadangnya. "Berikan semua barangmu atau kau akan celaka," geretak salah satu perampok sambil memegang kayu besar. Abu Nawas terkejut dan bingung. Tak ada siapapun di sekitar, dan ia benar-benar tidak membawa senjata atau perlindungan apapun. Namun dalam kondisi genting itu muncullah ide cemerlang dalam benaknya. Dengan tenang, Abu Nawas mengeluarkan bungkus rokok pemberian Baginda, mengambil satu batang dan menyalakannya. Ia mulai menghisap perlahan sambil menatap kedua perampok dengan mata tajam. Lalu sambil menghembuskan asap, Abu Nawas berkata, "Semalam kau mencuri uang ibumu yang sedang sakit, bukan? Dan kau yang bertubuh kecil, kau kemarin tertangkap mencuri di toko buah, tapi dilepas karena kasihan." Kedua perampok itu sontak terkejut. "Bagaimana kau tahu siapa kau sebenarnya?" Abu Nawas tetap tenang dan menghisap rokoknya lagi. "Rokok ini bukan rokok biasa. Ini membuka pikiranku dan menunjukkan masa lalu kalian. Kalau aku teruskan merokok, aku bisa tahu nama asli kalian dan di mana rumah kalian. Mau kubuktikan?" Kedua perampok saling pandang ketakutan. Salah satunya langsung berlutut. "Maafkan kami tuan, kami tidak tahu siapa Anda. Tolong jangan bongkar semuanya. Pergilah kalian sebelum aku menyebut nama ayah kalian di depan umum," kata Abu Nawas pelan tapi tegas. Tanpa pikir panjang, kedua perampok langsung kabur seperti dikejar macan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda di taman istana. "Bagaimana rokok dari negeri jauh itu, Abu Nawas?" tanya Baginda sambil tersenyum. Abu Nawas tertawa kecil. "Rokok itu sangat bermanfaat tuanku, bukan hanya menghilangkan stres, tapi juga menyelamatkanku dari perampok." Baginda terkejut. "Masa bisa begitu?" Abu Nawas mengangguk. "Ternyata jika kita bisa tetap tenang dan berbicara dengan yakin, orang akan percaya apapun yang kita katakan. Rokok itu hanyalah alat, yang penting akal sehat dan keberanian." Cerita selanjutnya. Suatu pagi istana kerajaan tiba-tiba diliputi duka.
Seorang pejabat tinggi kerajaan wafat secara mendadak, tepat di hadapan sang raja saat sedang menghitung uang pajak rakyat. Kabar itu langsung menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Ada yang bilang pejabat itu terkejut melihat banyak uang. Ada pula yang curiga ia tertimpa kutukan rakyat miskin yang dizalimi. Istana pun menjadi gaduh dengan bisik-bisik tak sedap. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, raja mengadakan upacara pemakaman megah di halaman istana. Semua pejabat hadir, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Tapi tiba-tiba seorang dukun tua berjubah gelap datang menembus kerumunan. Dengan suara berat ia berseru, "Yang mulia, aku bisa menghidupkan kembali orang mati." Semua mata memandangnya, setengah kagum, setengah ragu. Dukun itu pun lanjut bicara, "Aku hanya minta 1000 dinar sebagai jaminan. Bila berhasil, tambahkan 2000 lagi. Bila gagal, silahkan hukum aku." Raja nyaris menyetujui tawaran itu. Matanya berbinar oleh harapan. Namun seorang penasihat kerajaan yang cerdik segera membisik, "Yang mulia, bagaimana jika kita meminta Abu Nawas mengujinya dahulu sebelum uang negara melayang?" Tak lama Abu Nawas muncul. Wajahnya serius, tapi mata jenakanya menyapu seluruh hadirin. Ia mendekati si dukun dan bertanya tenang, "Benarkah engkau bisa menghidupkan orang mati?" Sang dukun menjawab yakin, "Tentu, aku hanya butuh ruang tenang, air mawar, dan waktu 3 jam." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu tiba-tiba berkata, "Baiklah, sebelum engkau menghidupkan, aku ingin mengujimu dengan hal sederhana lebih dahulu." Semua menahan nafas. "Bukan menghidupkan mayat," lanjut Abu Nawas, "tapi cukup suruh mayat ini berdiri sendiri dulu." Suasana hening, wajah sang dukun pucat. "Apa maksudmu?" katanya tergagap. Abu Nawas tersenyum penuh teka-teki. "Kalau kamu memang bisa menghidupkan, menyuruhnya berdiri pasti lebih mudah, bukan? Cobalah, kami ingin melihatnya berdiri." Sang dukun panik. "Itu tidak mungkin, mayat ya pasti rebahan." Abu Nawas melangkah maju, suaranya lantang. "Nah, kalau menyuruh berdiri saja tak sanggup, bagaimana mungkin kau bisa menghidupkannya? Bukankah berdiri itu bagian dari hidup?" Raja tertawa terbahak-bahak. Para prajurit pun akhirnya menyadari tipuan itu dan ikut tergelak. Sang dukun yang wajahnya kini pucat pasi langsung kabur terbirit-birit, bahkan nyaris jatuh tertimpa keranda mayat. Sebelum ia lenyap dari pandangan, raja berseru sambil tersenyum, "Abu Nawas, engkau memang tidak menghidupkan orang mati, tapi kau telah menghidupkan akal sehat kami yang nyaris mati." Cerita selanjutnya dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarat." Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. "Apa penyebabnya?" tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan, "Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti
yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk Baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini, sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya. Dalam hati ia menggumam, pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan. Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Ketibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. Apa kau datang untuk memohon belas kasihan? Tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, bukan Dukung Agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Sang dukun memicingkan mata. Apa maksudmu? Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya. Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia? Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, kalau begitu aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang. Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing. Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. Abu Nawas, panggilnya. Kemarilah sang penyelamatku. Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku, katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja mengundang Abu Nawas dan istrinya dalam acara jamuan makan malam megah, memperingati 50 tahun pernikahan raja dan ratu. Undangan itu begitu istimewa, dan Abu Nawas tahu ia harus datang bersama istrinya, sang delima merah, wanita cantik bersahaja yang selalu mengenakan cadar. Aku ingin kau tampil anggun malam ini istriku, kata Abu Nawas dengan lembut. Buatlah semua orang terkagum, tapi ingat, kecantikanmu adalah anugerah, bukan tontonan. Sang istri tersenyum manis, menuruti dengan anggun. Tak ada yang menyangka malam itu akan jadi awal dari kecanggungan besar di istana. Tibalah mereka di istana, suasana megah, meriah, dan penuh canda tawa. Raja yang biasanya dingin dan berwibawa langsung berdiri saat melihat Abu Nawas datang. Tapi jelas bukan Abu Nawas yang menarik perhatiannya. Mata raja terpaku pada istrinya. Acara pun berlangsung lancar hingga tiba-tiba angin malam bertiup kencang dan tanpa sengaja menerbangkan cadar istri Abu Nawas. Seketika semua terdiam. Wajah sang istri yang elok terpampang jelas. Para tamu terkesima, termasuk sang raja.
Tapi cepat-cepat Abu Nawas menutupi wajah istrinya lagi. Dengan tenang ia berkata kepada raja, "Baginda, apa yang akan Anda lakukan jika melihat harta karun milik orang lain bersinar terang di depan mata?" Raja tersenyum kecil dan menunduk. "Tentu saya tak akan mengambilnya." Abu Nawas mendekat lalu berbisik, "Itulah kenapa Baginda, harta seindah ini saya simpan rapat, karena yang tak punya hak seringkali tergoda untuk berbuat serakah." Raja tersentak malu, tapi ia masih menahan diri. Beberapa hari kemudian, raja menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah Abu Nawas. Hatinya tak tenang. Pesona istri Abu Nawas telah menghantui baginda raja. Walaupun tak berkata langsung, tapi gelagat raja jelas menandakan hasrat tersembunyi. Abu Nawas yang sudah curiga lalu berdiskusi bersama istrinya. Mereka menyusun rencana bukan untuk mempermalukan raja, tapi untuk menyadarkan dan mengajarkannya agar tak tergelincir oleh nafsu. Hari kunjungan tiba. Abu Nawas menyambut raja dan para pengawal dengan hangat. Di ruang tamu tersaji aneka kue cantik warna-warni dengan bentuk dan hiasan yang luar biasa menggoda. "Silahkan Baginda," ucap Abu Nawas ramah. "Ini semua buatan istri saya." Raja langsung menyantap. 1, 2, 3 hingga hampir semua dicicipi. Bentuknya berbeda-beda," ujar raja, "tapi rasanya hampir sama. Dari apa ini dibuat?" Abu Nawas mendekat lalu berbisik di telinga raja dengan senyum tajam, "Dari labu Baginda. Bentuk boleh menipu mata, tapi rasa akan tetap sama. Sama seperti wanita, tak peduli secantik apa rupanya. Jika tujuannya hanya untuk dimiliki karena rupa, maka nilainya serupa labu, cantik di luar, hambar di dalam." Raja tersentak, pipinya memerah, pandangannya kosong. Tiba-tiba semua rasa manis dari kue-kue itu berubah menjadi pahit. Ia meneguk air lalu menunduk diam. "Maafkan saya Abu Nawas, saya telah berlebihan." Abu Nawas tersenyum tenang. "Saya hanya ingin Baginda tahu bahwa yang tampak indah belum tentu bisa dimiliki, dan yang bisa dimiliki belum tentu pantas diinginkan." Sejak saat itu, Raja kapok menaksir istri Abu Nawas. Ia pun belajar menjaga mata dan hatinya dari niat yang tak pantas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi penasihat yang setia, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan pelajaran berbalut kebijaksanaan. Setiap kecantikan adalah anugerah, bukan milik umum. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, di suatu daerah di kota Baghdad terdapat sumur angker yang dihuni oleh jin yang jahat. Setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali, namun karena saking angkernya sehingga banyak warga sekitar yang tak berani mendekatinya. Suatu hari datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Ia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalah tentang sifat sang istri yang sangat cerewet. "Gimana caranya Abu Nawas supaya istriku tidak ngomel-ngomel terus?" tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. "Kalau soal itu aku juga tidak tahu Abu Jahil. Istriku juga sama cerewetnya," jawab Abu Nawas. "Masa kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik Abu Nawas," ujar Abu Jahil. "Baiklah, kalau kamu mau, bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker, lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya," saran Abu Nawas. "Maksudmu sumur tua yang dihuni jin jahat itu? Bisa-bisa
Istriku mati tenggelam. Aku tidak mau Abu Nawas, tolak Abu Jahil. Tenang Abu Jahil, istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering, tidak ada airnya, dan dalamnya juga cuma 1 meter, jelas Abu Nawas. Tapi apa mungkin bisa berhasil Abu Nawas? Tanya Abu Jahil ragu-ragu. Kalau itu aku sendiri juga belum tahu Abu Jahil, tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu sifat cerewet istrimu akan hilang, balas Abu Nawas. Baiklah, besok aku akan ajak istriku ke sana, timpal Abu Jahil. Singkat cerita, pergilah Abu Jahil bersama istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur. Wahai istriku, lihatlah, di dalam sumur ada perhiasan emas banyak sekali, teriak Abu Jahil berpura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur, Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur, bukan berteriak ketakutan, malah berteriak ngomel-ngomel tanpa berhenti. Mana emasnya? Aku tidak melihatnya sama sekali, omel sang istri. Dan ketika jin penunggu sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. Kamu pasti yang menyembunyikan emas, cepat berikan padaku. Ayo, cepat berikan, teriak istri Abu Jahil. Karena tak kunjung mendapatkan emas, sang istri terus saja mengomel. Tidak lama kemudian, muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur. Rupanya, sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, "Cepat angkat istrimu dari tempatku, aku tidak tahan mendengar omelannya," ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu. Pada esok harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku. Jin saja sampai tak tahan menahan omelannya," seloroh Abu Nawas sambil terus tertawa. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya, tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak.
Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas. Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah baginda raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas sering berpergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. "Tuan, aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya nanti ya, kalau dagangan saya terjual habis. Boleh tidak tuan?" tanya Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami, tentu saja boleh."
jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya itu. Saat Abu Nawas di warung itu, pemilik warung menyapa, "Abu Nawas, lama sekali tak jumpa. Bagaimana jualannya? Apakah laris Abu Nawas?" "Alhamdulillah Tuan, dagangan saya habis." "Tuan, seperti biasa, aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Tuan, aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan yang 3 bulan yang lalu," kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secari kertas kepada Abu Nawas. "Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung tersebut. "Apa? 200 dirham? Itu untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur? Kamu mau memerasku?" tanya Abu Nawas emosi. "Harga ini sudah cukup murah Abu Nawas. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan yang lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja," kata si pemilik warung. "Ini tidak adil. Ini hanya akal-akalan kamu saja," kata Abu Nawas. Mereka pun berdebat tanpa hasil dan memutuskan menghadap ke Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui hakim, ternyata hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu hakim bertanya, "Apakah kalian berdua telah menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu?" tanya Tuan Hakim. "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, ayam yang kau makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur," tutur Tuan Hakim. "Ya, itu mungkin saja. Tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang kumakan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena cenderung memihak pada pemilik warung tersebut. "Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi, karena waktu sudah menjelang sore," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasus tersebut. Pada esok harinya berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu?" tanya Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu dan setelah matang, aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan mengejek si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka reda, Abu Nawas kemudian berkata, "Itu memang aneh. Tetapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak, dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham, kata Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim dan pengacara tersebut terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. "Kenapa kalian terdiam? Apakah harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat pasi, dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar, dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung tersebut.
Cerita selanjutnya. Di sebuah tempat yang tenang, Kabayan bertemu dengan Abu Nawas untuk membicarakan soal matematika. Kabayan memulai pembicaraan. "Abah Abu, terus terang, saya ini bukan ahli matematika, tapi entah kenapa saya malah diundang jadi pembicara di seminar matematika. Menurut Abah, saya harus bagaimana ya?" Abu Nawas menjawab, "Kang Kabayan, memangnya topik apa yang harus Akang sampaikan di seminar itu?" Kang Kabayan menjawab, "Katanya sih topiknya tentang persamaan, tapi panitianya meminta agar jangan dibahas secara matematis. Mereka ingin saya jelaskan dengan cara sederhana, kalau bisa sih lucu juga, supaya mudah dipahami oleh orang-orang awam. Nah, itu sebabnya saya datang. Kalau disuruh bahas secara matematis, wah, saya angkat tangan deh." Abu Nawas menyahut, "Begitu ya. Sekarang coba saya balik bertanya. Menurut Kang Kabayan, bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4 dikali 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4 dikali 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4. Apakah benar?" Kang Kabayan menjawab, "Wah, kalau dijelaskan secara matematis memang benar, tapi terus terang saya tidak sanggup. Bisa-bisa saya jadi bahan tertawaan para ahli matematika itu. Saya lebih nyaman menjelaskannya dengan cara saya sendiri, pakai kata-kata seperti yang diminta panitia." Abu Nawas melanjutkan, "Oh ya, sejujurnya saya juga kurang paham kalau harus menjelaskan secara rumus-rumus. Soal itu pun saya dapatkan dari teman, dan sampai sekarang belum bisa saya jelaskan secara logis. Tapi saya penasaran, menurut Kang Kabayan, bagaimana cara menyelesaikannya dengan gaya Akang sendiri?" Kabayan menjawab, "Ah, Abah Abu, merendah saja nih," ujar Kabayan. Abu Nawas melanjutkan, "Serius, saya benar-benar nggak bisa." Wajah Abu Nawas kali ini terlihat sungguh-sungguh serius. Kabayan kemudian berkata, "Baiklah, kalau begitu saya coba jelaskan dengan cara saya. Persamaan itu saya anggap seperti timbangan dengan 2 tangan. Tanda sama dengan itu artinya kedua sisinya harus seimbang." Abu Nawas menyimak dengan penuh perhatian. "Nah, coba lihat persamaan ini. 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4. Saya bayangkan angka 4 di sebelah kanan itu seperti 4 buah semangka berukuran sama. Di sisi kiri timbangan ada 8 dikurangi X dibagi 3 dikurangi yang saya anggap sebagai jumlah semangka yang belum saya tahu jumlahnya, ditambah 2 semangka yang sudah pasti ada." Abu Nawas menyahut, Ya, terus gimana?" Kabayan melanjutkan, "Karena di kiri ada 2 semangka yang pasti dan di kanan ada 4, artinya semangka yang belum saya tahu jumlahnya, yaitu 8 dikurangi X dibagi 3 harus bernilai 2 juga supaya seimbang. Jadi saya tulis 8 dikurangi X dibagi 3 sama dengan 2. Kabayan berhenti sejenak menatap persamaan yang baru ia dapatkan, lalu melanjutkan dengan semangat, "Jadi 8 dikurangi X dibagi 3 sama dengan 2, artinya jumlah semangka 8 dikurangi X kalau dibagi 3 hasilnya 2, berarti jumlah semangka sebenarnya adalah 6, maka 8 dikurangi X sama dengan 6. Belum sempat Kabayan menyelesaikan penjelasannya, Abu Nawas langsung berseru, "Oh, sekarang saya paham.
Jadi karena 8 dikurangi X sama dengan 6, artinya 8 semangka dikurangi berapa semangka, yaitu nilai X, hasilnya 6 kan? Berarti jumlah semangka yang dikurangi itu atau X adalah 2. Betul begitu? Kabayan menyahut, iya betul sekali. Nah, Abah Abu sebenarnya cuma merendah saja. Abu Nawas menyahut, enggak juga Kabayan, penjelasanmu tadi jelas banget, makanya saya jadi cepat paham. Abu Nawas tertawa senang karena penjelasan Kabayan membuatnya mengerti. Ia kemudian bercerita bahwa dirinya sebenarnya diundang ke seminar ini bukan karena jago matematika. Ia diundang oleh panitia untuk menjelaskan hubungan antara sastra dan matematika. Soalnya, lanjut Abu Nawas, katanya matematika itu juga bahasa, tapi bukan bahasa biasa, melainkan bahasa simbol. Abu Nawas melanjutkan, sekarang saya benar-benar paham apa itu persamaan. Ini akan sangat membantu saya menjelaskan matematika sebagai bahasa simbol nanti siang. Sekarang saya benar-benar paham apa itu persamaan. Ini akan sangat membantu saya menjelaskan matematika sebagai bahasa simbol nanti siang, kata Abu Nawas dengan nada optimis. Kalau begitu, sekarang giliran saya yang mau bertanya Abah Abu, ucap Kang Kabayan. Wah, Kang Kabayan, jangan tanya yang sulit-sulit ya, kata Abu Nawas. Justru ini yang sulit dan saya sendiri belum bisa menemukan jawabannya. Begini ceritanya, seminggu lalu Presiden membuat keputusan besar. Semua tahanan mendapatkan pengurangan hukuman setengah dari masa hukumannya. Kalau ada yang dihukum 10 tahun, kini hanya perlu menjalani 5 tahun. Kalau 20 tahun, ya tinggal 10 tahun. Pokoknya semua dipotong setengah dan keputusan ini sudah final, tidak bisa diubah lagi. Lalu masalahnya di mana, Kang? Kata Abu Nawas. Kabayan melanjutkan, nah ini dia masalahnya. Ada tahanan yang dihukum seumur hidup, artinya hukumannya berlangsung sampai dia meninggal. Tapi siapa yang tahu kapan seseorang akan meninggal? Umur seseorang itu kan misteri. Sekarang negara bingung, kalau mau masa hukumannya dipotong setengah dari seumur hidup itu berapa lama? Semua orang bingung, mulai dari paranormal, tukang ramal, bahkan mentalis seperti Deddy Corbuzier pun angkat tangan. Bahkan cendekiawan seperti Gus Dur yang biasanya santai dengan berkata, gitu aja kok repot, kali ini benar-benar repot. Kabayan melanjutkan, para ahli matematika pun tak bisa memberi jawaban. Masalah ini jadi perbincangan nasional dan saya datang ke sini berharap Abah Abu bisa menyelesaikannya. Oh begitu ya, berat juga kalau dipikir-pikir. Tapi beri saya waktu 10 menit saja dulu, saya habiskan makanan saya dulu. Silahkan Abah, kata Kang Kabayan. Sambil makan, Abu Nawas tampak berpikir serius. Wajahnya berubah cerah. Sesaat setelah suapan terakhir, ia tersenyum lebar, tanda bahwa ide cemerlang telah muncul. Abu Nawas berkata, hahaha, menurut saya masalah ini bisa diselesaikan dengan prinsip persamaan yang tadi kamu jelaskan. Ingat, persamaan itu tentang keseimbangan, bukan? Ya benar. Lalu bagaimana? Kata Kabayan. Abu Nawas melanjutkan, karena konsepnya keseimbangan, maka beginilah cara menghukum tahanan seumur hidup agar sesuai dengan pengurangan setengah masa hukuman. Maka beginilah cara menghukum tahanan seumur hidup agar sesuai dengan pengurangan setengah masa hukuman. Caranya, 1 hari ditahan, 1 hari dibebaskan, lalu 1 hari ditahan lagi,
satu hari dibebaskan lagi, begitu terus sampai ajal menjemputnya. Jadi setengah dari seumur hidup itu ya, separuh waktu dalam tahanan, separuh waktu lagi di luar. Seimbang bukan? Sama seperti konsep persamaan. Kabayan angkat bicara, subhanallah, alhamdulillah. Solusi yang sangat luar biasa indah, cerdas, dan benar-benar sesuai dengan konsep matematika. Abah Abu, saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Abah Abu. Terima kasih banyak Abah. Cerita selanjutnya, Al-Kisah. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu ia menghadap Baginda Raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun belum cukup sampai di situ. Sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut kemana-mana. "Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun, bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran," katanya, berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya, Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun, seperti biasa, ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius. "Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari." Ia melanjutkan, "Datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya." Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam, mereka berdatangan berbondong-bondong. Di ruang tamu, Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun. Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. "Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku," kata Abu Nawas penuh wibawa. "Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan." Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang, Abu Nawas berkata, "Sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul." Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih, tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahal lah biang dari fitnah ini. "Baiklah," katanya dalam hati, "siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya." Hari demi hari, nama Abu Nawas sebagai dukun sakti semakin terkenal. Banyak orang datang dan memberinya uang, tapi ia selalu menolaknya sambil berselorong. "Sekarang hamba lebih kaya dari Baginda Raja. Sekeranjang uang emas hamba terima setiap hari hanya karena jadi dukun." Berita itu pun sampai ke telinga Abu Jahal. Ia marah besar. "Kurang ajar, maksudku agar Abu Nawas dijauhi rakyat dan raja, kok malah jadi kaya raya?" Dengan hati yang penuh iri, Abu Jahal akhirnya memutuskan untuk meniru Abu Nawas. Ia menyuruh orang-orangnya menyebarkan kabar bahwa dirinya kini menjadi dukun hebat. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya menerima batu jimat dari Abu Nawas.
ketika Abu Jahal keluar dengan pakaian ala dukun dan berdiri di halaman rumah. Orang-orang itu sudah siap. Mereka berbondong-bondong datang, lalu secara serempak mengeluarkan batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Jahal sambil berteriak, "Aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan." Abu Jahal panik bukan main. Iya, sahutnya sambil berusaha menghindari lemparan batu. Ia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Sementara orang-orang terus melempari rumahnya sambil bersorak-sorai. Setelah puas, mereka pulang dengan wajah gembira. Tinggallah Abu Jahal yang bingung dan heran. Mengapa bisa dirinya malah dilempari? Dari kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bukan senang melihat Abu Jahal dipermalukan, tapi ia berharap kejadian itu bisa menyadarkan sang menteri agar berhenti menyebarkan kebencian dan fitnah. Kisah selanjutnya. Suatu hari nasib buruk menimpa Abu Nawas. Rumah tua yang selama ini ia tinggali roboh akibat hujan deras dan angin kencang. Abu Nawas kehilangan tempat tinggalnya. Seluruh harta bendanya pun lenyap tanpa sisa. Ia butuh rumah baru dan ia tahu tidak ada orang lain yang cukup kaya untuk membantunya selain Baginda Raja. Sayangnya, meminta bantuan secara langsung bukanlah pilihan yang memungkinkan. Ia tahu Baginda Raja memang murah hati, namun ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat bangga diri, sombong, dan percaya takdir serta ramalan. Maka Abu Nawas pun mulai menyusun rencana liciknya. Malam itu Abu Nawas duduk termenung di bawah langit penuh bintang. Ia berpikir lalu tersenyum penuh arti. Aha, kalau Baginda Raja suka ramalan, kenapa tidak kubuat ramalan khusus untuknya? Ia segera mengarang sebuah kisah mimpi mistis penuh simbol, pesan langit, dan tentu saja rumah mewah. Keesokan harinya, dengan jubah compang-camping tapi gaya berjalan bak bangsawan, Abu Nawas masuk ke istana. Ia berpura terengah-engah, seakan baru terbangun dari mimpi panjang yang mengguncang hidupnya. "Wahai Baginda Raja," kata Abu Nawas dengan suara berat dan penuh drama, "aku datang membawa kabar dari langit." Sultan yang tengah bersantai mendongkak penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Maaf Baginda, semalam aku bermimpi didatangi 7 malaikat dan 1 jin penjaga takdir. Mereka berkata bahwa keberlangsungan kerajaanmu bergantung pada sebuah rumah megah yang dibangun sesuai kemuliaan namamu." Sultan terbelalak. "Rumah? Benar Baginda, rumah itu harus dibangun dengan taman yang menghadap ke arah matahari terbit. Tiangnya dari kayu cedar pilihan dan jendelanya menghadap ke arah bintang keberuntunganmu, Buruj Al-Mu'azzam. Jika tidak, wahai Baginda, rezekimu akan menurun dan kerajaan bisa kehilangan kejayaan." Abu Nawas menghela napas dalam-dalam lalu menatap lurus pada Baginda Raja. Dan anehnya, rumah itu bukan untuk Baginda, melainkan harus dibangun untuk seorang wakil rakyat yang mewakili kebijaksanaan dan kecerdikan bangsa. Sultan yang suka disanjung pun langsung merasa bahwa ini adalah panggilan takdir. "Dan orang itu yang kau maksud adalah dirimu sendiri, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Aku tidak berani berkata begitu Baginda," jawab Abu Nawas sambil menunduk rendah. "Namun dalam mimpi itu Baginda, malaikat menyebut namaku 3 kali." Baginda terpesona. Dalam benaknya, mimpi itu bukan hanya ramalan, itu adalah perintah langit. Ia merasa bangga, bahkan surga mempercayainya untuk menjaga takdir kerajaan melalui pembangunan rumah mewah untuk Abu Nawas. "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik." "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik."
bangun rumah sebagaimana yang digambarkan Abu Nawas. Abu Nawas pura-pura menolak, lalu dengan berat hati menerima takdir tersebut. Dalam hatinya ia menarik kegirangan. Beberapa bulan kemudian, rumah baru yang megah berdiri indah di pinggir sungai dengan taman rapih, pilar tinggi, dan jendela-jendela indah menghadap ke arah bintang keberuntungan. Abu Nawas tinggal di dalamnya dengan nyaman tanpa mengeluarkan satu keping pun uang, dan baginda raja, ia masih tersenyum bangga mengira dirinya telah menyelamatkan nasib kerajaan. Masyarakat Baghdad pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil berkata, Abu Nawas lagi-lagi menang. Dan yang ia tipu kali ini tidak lain adalah sang penguasa sendiri. Kisah ini kembali membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuasaan. Dengan satu mimpi palsu dan sejuta kepandaian, Abu Nawas berhasil mendapatkan rumah mewah tanpa harus membayar. Sementara baginda raja yang terlalu percaya pada mimpi dan sanjungan menjadi korban dari permainan sang penipu ulung. Apakah Abu Nawas akan terus berhasil dengan tipu dayanya? Mari kita simak kisah selanjutnya. Abu Jahal berulah lagi. Sepertinya tidak ada kapok-kapoknya. Padahal ia sudah pernah dipermalukan oleh Abu Nawas di depan orang banyak saat ketahuan tidak berpuasa dan makan dengan seenaknya tanpa menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Kala itu Abu Jahal digotong ke pasar dan dipermalukan di depan orang banyak, hingga akhirnya ia meminta ampun kepada Abu Nawas dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun ternyata janjinya hanya omong kosong belaka. Suatu hari sahabat Abu Nawas datang dengan wajah penuh kekesalan. Abu Nawas, Abu Jahal belum juga kapok, padahal dulu dia sudah berjanji akan bertaubat dan menjalankan puasa. Tapi lihat sekarang, dia tetap saja makan di siang bolong. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Jangan khawatir sahabatku, tenang, akan aku beri pelajaran lagi kepada Abu Jahal. Biar kali ini dia benar-benar sadar bahwa puasa itu wajib bagi setiap muslim. Suatu ketika di siang hari, Abu Nawas mendatangi rumah Abu Jahal. Ia mengetuk pintu dengan wajah tampak lemas dan suara lirih. Wahai Abu Jahal, aku datang kepadamu dalam keadaan yang sangat lemah. Aku hampir pingsan karena sangat lapar dan haus. Kau tahu sendiri, aku adalah orang miskin yang selalu kekurangan makanan. Mendengar itu, Abu Jahal tersenyum licik. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul dari Abu Nawas. Kasihan sekali kau Abu Nawas, sini masuklah. Aku punya banyak makanan dan minuman, mari kita makan bersama. Abu Nawas pura-pura terkejut. Benarkah? Tapi ini bulan Ramadan Abu Jahal, apa kita boleh makan? Tanyanya dengan suara pelan. Abu Jahal tertawa. Ah, tenang Abu Nawas, puasa itu tidak wajib bagi orang-orang sepertiku. Aku punya alasan sendiri. Yang penting aku kenyang dan bahagia. Mendengar itu, Abu Nawas langsung masuk dan duduk. Ia makan dengan lahap, bahkan lebih lahap dari Abu Jahal sendiri. Setelah makan, Abu Nawas berbaring dengan perut kenyang. Lalu ia menghela napas panjang dan berkata, wahai Abu Jahal, aku sangat bersyukur kepadamu karena hari ini aku bisa makan di siang hari tanpa takut berdosa. Abu Jahal tertawa puas. Itulah gunanya berteman denganku Abu Nawas. Namun Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, tapi ada satu hal yang perlu kau ketahui. Aku tadi makan karena aku dalam keadaan darurat. Aku benar-benar lemah. Dalam Islam, orang yang sangat lemah diperbolehkan berbuka. Namun kau makan tanpa alasan, padahal tubuhmu sehat. Jadi aku mendapat pahala, sementara kau mendapat dosa. Wajah Abu Jahal langsung pucat. Apa? Bagaimana bisa begitu Abu Nawas? Abu Nawas melanjutkan,
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kelaparan dan kehausan, lalu ia khawatir sampai akan mengarah kepada kematian, maka ia wajib membatalkan puasanya, meskipun ia sehat dan tidak dalam perjalanan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Sebagaimana dijelaskan di atas, membatalkan puasa karena tidak kuat diperbolehkan dengan syarat dalam kondisi darurat atau jika khawatir menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Contohnya, bagi orang yang lanjut usia, ibu hamil, menyusui, orang yang sedang sakit keras, atau pekerja berat yang berisiko jatuh sakit jika tetap berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, dan bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa kecuali dengan mengalami kesukaran yang sangat, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Sudah paham apa yang aku jelaskan Abu Jahal? Abu Jahal terdiam, lalu berkata, Abu Nawas, aku sudah berdosa yang sangat besar. Ampuni aku Abu Nawas. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kamu bertobat, sahut Abu Nawas. Sejak saat itu Abu Jahal mulai berubah. Ia mulai berpuasa di hari-hari berikutnya serta membayar fidyah sebagai denda karena sengaja tidak berpuasa di hari-hari sebelumnya. Dengan penuh kesadaran, ia terus menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk taubat dan pengganti hari-hari yang telah terlewat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.